Kami sempat kaget dan shock ya mendengar berita ini. Kok bisa ya ada seorang Kristen yang melakukan aksi tipu-tipu seperti ini? KTP-nya Islam padahal sempat mualaf loh. Semua umat Islam tertipu oleh perilakunya, terutama para apologet muslim yang mensyahadatkannya. Coba deh kalian simak ini ya, sahabat Rasalba. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom01 dan Arom. Baca namanya lengkap. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom01 dan Arom. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mu'alaf Indonesia atas apa yang dilakukan. Bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video. Siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas. Tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official, termasuk membership kami yang masih berada di list ini. Semoga Allah mudahkan semua urusannya dunia dan akhirat dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, langsung saja ya, kami benar-benar penasaran nih bagaimana sih awal mulanya orang ini bisa menipu umat Islam. Tidak sedikit umat Islam yang tertipu, salah satunya adalah si abang ini nih, yang juga tertipu oleh orang bernama Arom ini. Mantan pendeta Arom setelah masuk Islam, alhamdulillah bahagia semua kita teman-teman. Seorang mantan pendeta masuk Islam ini suatu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bapak Arom, kita bersaudara. Saya mualaf 2013. A few moments later. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom. Teman-teman, ini bikin geram nih. Yang namanya Bang Arom ini bikin geram juga ya. Merusak citra nama para mu'alaf, teman-teman. Yang kayak gini nih, yang barusan Bang Irwan intro di depan nih. Beliau sudah klarifikasi semuanya, kepalsuan dia masuk Islam, kepalsuan dia menjadi mu'alaf. Ini yang bikin geram para mu'alaf, terutama saya, teman-teman. Geram. Makanya pantas datang ke mu'alaf asli itu fitnah-fitnah. Untuk mu'alaf-mu'alaf yang asli, yang benar-benar beriman Islam, pengen masuk Islam, pengen menikmati Islam, mereka dapat fitnah dari orang-orang Islam. Karena seperti ini pekerjaan ini, seperti orang Bang Arom ini, teman-teman. Ya, jangan sampai terulang lagi lah teman-teman kayak Bang Arom ini ya. Mohon kodonditan teman-teman, Bang Zuba, guru-guru saya, ditindak sampai tuntas, Bang. Ini penistaan agama namanya. Penistaan Islam, penistaan juga agama Kristen dia kalau kayak gitu kerjaannya itu. Saya lihat di video-video yang lain teman-teman klarifikasi ini si Bang Arom ini ya. Masya Allah. Ikuti terus kelanjutannya teman-teman ya. Kita pantau terus. Nggak bisa dibiarin seperti ini bermain-main. Saya itu masuk Islam itu sampai masuk penjara untuk bertahan di dalam Islam itu. Saya didolim sama musuh-musuh saya itu untuk bertahan dalam Islam. Ini mempermainkan Islam dia ini. Gitu teman-teman ya. Kita pantau sampai tuntas teman-teman. Jangan dibiarkan pelecehan sama Islam. Tidak salah kan kalau Kristen itu suka tipu-tipu. Ini adalah salah satu bukti yang berbahaya. Dan apa tujuannya dia melakukan hal itu? Apakah mungkin mau jadi mata-mata di dalam dunia apologet Islam? Atau kami juga tidak mengerti perilaku Kristen ini sampai melakukan hal buruk seperti ini. Bukan saja Islam yang dia nistakan, tetapi juga agama Kristen itu sendiri yang dia hina. Sepertinya orang kayak gini banyak sekali di dalam Islam. Sampai dibeli gelar C1 sampai C6. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu Kristen C1 sampai C6 itu apa. Berikut ini penjelasan dari Kohdonditan
yang membongkar identitas mu'alaf gadungan ini. Ada ustadz yang ngajar di situ, ternyata dia misionaris. Misionaris Celim. Dan dia itu yang mencetak para celima-celima lain. Wih. Jadi dia di KTP-nya Islam. Ngajar di IAIN. Iya, iya. Gelarnya ustadz. Ya di Magelang ada, di Cibinong ya kemarin saya sampein. Ada. Di Cibinong ada. Ada juga. Hus. Jadi kalau C1 itu adalah misi gereja, membangun gereja di sebuah tempat, tetapi masih menggunakan bahasa asal. Oke. C2 sudah ganti menjadi bahasa lokal. Ada bahasa C3 Jawa, bahasa sudah menerima budaya dan tradisi setempat. C4 sudah menerima budaya dan tradisi agama setempat, Islam misalnya, ya, sudah menerima. C5 sudah menyamar menjadi Islam. Ini dan itu yang tahu hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Saya nggak tahu, dia bisa tahu. Berarti masih di C5, C6? Nggak, saya dulu masih masuk di C4. Kalau yang C6 itu dia udah totalitas, dia udah menyamar menjadi Muslim. Nggak akan ketahuan bahwa dia tuh misionaris yang menyamar gitu. Contoh yang paling nyata itu adalah dulu ada seorang orang Belanda dari Belanda yang menyamar masuk ke dalam Aceh, namanya Snok Hurgonye. Nama Islamnya itu siapa ya? Abdul Ghafur kalau nggak salah. Dia sampai ke Arab Saudi belajar bahasa Arab, belajar Islam. Akhirnya datang ke Aceh ngajar bahasa Arab. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh benar-benar. Itu sebutannya C6. Ya itu udah C6, itu udah totalitas itulah. Serius dulu nih kok Dondika yang datang tuh ke Arom. Kesimpulannya kok waktu ketemu Arom, kesimpulannya aja. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini buat penontonnya Bang Zuma ya. Jadi ada, kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Oh, ternyata dia bukan pendeta. Terus bagaimana bisa menyamar sebagai pendeta dan umat Islam kok bisa langsung percaya begitu saja? Bagaimana sih asal mula ceritanya? Oke, lanjut ya, Kodonditan. Bagaimana sih penjelasannya? Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau, dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Oke. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Oke. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Oke. Di KTP-nya dia ini tertulis agamanya Islam. Oke. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau ya. Karena beliau disahadatkan oleh Bang Zuma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disahadatkan oleh Bang Zuma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Zuma. Dalam hal ini kan Bang Zuma kan mewakili API kan. Karena Bang Zuma mensahadatkan dan tanpa Bang Zuma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Zuma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Padahal kalau tidak salah, dia juga sempat berdiskusi dengan Kodonditan di podcastnya loh. Dalam video ini, apakah sekedar mirip atau dia juga yang bernama Pendeta Arom itu? Dan sebutan pendeta itu juga berasal dari mulut umat Islam sendiri tanpa mengetahui kebenarannya. Hal ini seperti tamparan keras kepada umat Islam sendiri sampai ketipu oleh umat Kristen ini. Padahal para apologet Muslim tahu bahwa umat yang sering melakukan tipu-tipu dalam agama yaitu umat sebelah.
ujungnya berhasil ketipu sama orang Kristen satu ini. Nah, berikut ini persidangan Kohdoditan agar mendapat efek jerah bagi orang ini dan berlaku juga bagi Kristen yang lain. Ini memang khusus kalangan Katolik karena ini percetakannya Arnoldus ND. Berarti nggak dipakai dong ke Tritunggal? Pakainya? Kalau memang Katolik nggak Tritunggal. Bukan. Di luar dari Katolik kan nggak pakai itu berarti. Di luar dari Katolik ini yang Protestan pakai ini. Iya. Berarti kan pakai ini. Iya. Berarti nggak perlu dibahas ini dong. Gini maksudnya. Tahu dong pendiri Protestan Martin Luther. Tahu. Martin Luther kan asalnya juga dari Katolik. Iya. Ya kan? Iya. Dia protes sama Katolik, sama gerejanya waktu itu. Yang namanya indulgensi. Penghapusan dosa, pengampunan. Betul. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu tidak lewat manusia, tidak lewat romo, tidak lewat bishop gitu. Itu urusan langsung dengan Tuhan. Dan Martin Luther maunya kembali ke sola scriptura, kan? Punya 95 poin di dalam tesis Martin Luther yang protes ke Katolik sehingga timbullah Kristen abad 16. Terlepas bener atau enggak nih kamu murtad nih, kita nggak peduli nih kamu murtad atau enggak. Tapi kalau kamu KTP-nya Islam, sudah bekerja di sini dari sekian lama dan kamu sudah menimbulkan kebohongan-kebohongan yang akhirnya orang Islam dua yayasan ini percaya sama kamu, penonton medsos juga percaya, terus mereka sudah berpandangan bahwa oh yayasan ini kerjanya setting-setting orang. Yang nonton video lo aja udah sejuta loh di tempat ya. Hampir sejuta. Itu baru satu channel. Itu baru satu channel. Belum yang dari upload tuh. Iya. Belum yang dari upload tuh. Kalau gua gampang sekarang gua matiin private gampang. Yang udah dari upload gimana itu? Udah pasti ada yang download lah itu. Itu dari upload terus banyak itu. Yang nonton juga udah ratusan ribu itu. Kita juga nggak tahu kamu punya keluarga di Lampung sana nonton tiba-tiba. Nah itu maksudnya pertanggung jawabnya Aron gimana buat memulihkan nama kita atau membersihkan nama kita. Kalau cuma balikin duit yang sudah diterima doang mah kecil lah. Gimana? Atau mau kita yang kasih solusi? Apa solusi? Nih gini ini pandangannya. Kalau pandangan kita sebagai yayasan, sebagai badan atau lembaga yang sudah dirugikan oleh orang seperti Arom, buat kita yang paling gampang adalah melaporkan itu penjara. Itu paling gampang. Itu makanya itu langkah kita biar kita nggak kesalahan ke depan. Kalau nggak mau dilaporin apa gantinya? Benar sekali, reputasi Islam malah jadi buruk karena banyak sekali para kreator yang sempat bangga dengan mu'alafnya seorang pendeta. Ternyata cuma pura-pura dan bahkan bukan pendeta lagi. Jadi pantas saja Kohdoditan bertindak keras atas nama Islam. Bagaimana menurut kalian dan tindakan apa yang harus diberikan kepada Kristen penipu ini? Tulis ya di kolom komentar video ini. Pastinya para pendeta ikut menyimak kedok jemaatnya yang terbongkar ini nih. Gimana kira-kira ya yang dipikirkan mereka? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.